Salam profit untuk semua trader base. Oke, langsung aja seperti biasa tandai base engulf di pair GBP USD di time frame 4. Base engulf adalah zona supply and demand yang memiliki pola candle engulfing, yaitu satu candle dimatikan oleh satu candle lainnya. Misal di pair GBP USD ini adalah base sell, jadi polanya satu candle bull dimatikan oleh satu candle bear. Lalu yang kita tandai sebagai zona adalah body candle yang dimatikan. Artinya di sini adalah candle bull, karena candle bull ini yang dimatikan oleh candle bear. Kenapa kita tandai bodinya saja? Karena ini mengacu kepada konsep yang sama dengan konsep CB1. Jika ada harga atau candle yang break base tersebut di time frame yang sama, maka base tersebut tidak bisa digunakan lagi. Karena sama seperti konsep CB1, arah harganya akan bergerak sesuai dengan candle yang di breaknya. Karena ini candle bull, maka harga akan naik jika base ini atau calon CB1 ini di break oleh candle bull. Beberapa teman menganggap teknik base sama dengan smart money concept atau SMC. Misalnya base-nya sama dengan order block dan CB1 sama dengan boss atau chop. Jika kebetulan tepat, setupnya akan terlihat sama, padahal berbeda konsep karena teknik base tidak menggunakan struktur market sebagai dasar analisanya, tapi mengacu kepada pola candle sebagai konfirmasinya, yaitu untuk melihat kebiasaan market dalam merespon base dengan bentuk sebuah pola candle, yaitu konsep pola candle pembalikan, CB1 atau dominan. Sedangkan untuk melihat kondisi marketnya, lebih melihat kepada tren yang terjadi. Misal, base yang terbentuk counter trend akan lebih direspon oleh market jika market dalam kondisi sideways. Dan base yang terbentuk follow trend akan lebih direspon oleh market jika market dalam keadaan trending. Walaupun konsep dasarnya dari teknik base ini adalah setiap base yang terdekat dengan harga akan selalu berpotensi direspon oleh market jika di time frame bawahnya akan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasinya bahwa base tersebut direspon oleh market. Jadi apakah teknik base dan smart money concept atau SMC itu sama? Jawabannya secara konsep dalam membaca marketnya tidak sama, karena teknik base lebih mudah dan lebih simple, lebih sederhana, karena ini merupakan teknik murni yang diambil dari teknik supply and demand. Tapi jika teman-teman memiliki pengalaman dalam menggunakan smart money concept atau SMC, dan menambahkannya dengan teknik base untuk meningkatkan win rate-nya, maka itu sah-sah saja untuk dilakukan jika memang pandangan dari membaca marketnya kebetulan sama. Selalu diingat jika teknik trading diciptakan bukan untuk menjamin 100% benar atau profit, tapi diciptakan hanya untuk mengurangi kegagalan atau loss. Karena itu akan selalu di cover dengan money management, dalam hal ini dalam bentuk pemasangan stop loss di awal. Oke, berikutnya seperti biasa tukar time frame ke time frame 1. Di sini market sudah merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Candle bear ini yang saya tandai menggunakan garis horizontal untuk memastikan sudah di break oleh candle bear yang akan menjadi syarat setup CB1 terkonfirmasi terbentuk. Bisa kita lihat di sini, misal jika ini terjadi di time frame yang kita gunakan sebagai time frame base, CB1 ini berlaku sebagai base buy yang tidak bisa digunakan lagi karena sudah di break. Karena tidak bisa digunakan lagi, harga akan bergerak ke arah dari candle CB1 yang di breaknya tersebut. Lalu berikutnya seperti biasa lagi gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Di sini terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup, dan base ini akan menjadi zona entry. Jadi saya akan langsung entry sell di sini. Kenapa saya jarang sekali entry layer dan lebih suka entry dengan single entry? Ini hanya selera dan kebiasaan saja, karena saya lebih suka mendapatkan profit yang lebih besar atau besar sampai ke target take profit dengan sekali entry.
Daripada harus di layer, walaupun selera atau kebiasaan ini kadang menjadi kurang efektif jika harga balik arah, karena saya biasanya tidak mendapatkan atau tidak mengambil take profit sebagian. Berikutnya pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Oke, setup sudah lengkap. Apakah harga akan mampu untuk bergerak turun sampai ke level Fibo 261? Kita akan lihat ada drama apa yang terjadi di market yang bisa kita ambil sebagai pengalaman trading kali ini. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat drama dengan tidak merespon base setup full margin. Dan jika kita lihat di sini juga terdapat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Di kondisi market seperti ini ada beberapa opsi yang bisa teman-teman lakukan atau yang bisa teman-teman putuskan. Yang pertama, teman-teman bisa close posisi karena khawatir harga akan balik arah, karena mengingat konsep setiap setup berpotensi untuk valid. Atau hold posisi karena setup dominan break ini tidak terbentuk di base buy, jadi potensinya tidak direspon oleh market dan bisa kita abaikan. Di sini saya akan ambil konsep yang kedua, yaitu saya akan hold posisi karena jika melihat di sini setup sell CB1 break ini juga sebelumnya belum sampai ke level Fibo 161, maka masih berpotensi untuk turun minimal sampai ke level Fibo 161 untuk menggenapi setup sell CB1 break tersebut. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini market merespon base sell di time frame 4 dan setup sell CB1 break karena di sini harga berhasil turun sampai ke level Fibo 161. Di sini saya juga akan memutuskan untuk memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Setelah memindahkan stop loss ke level Fibo 50, biasanya emosi kita akan lebih tenang untuk hold posisi. Apalagi jika memindahkan stop lossnya ke break even point atau BEP atau ke SL plus, berasa nggak ada beban tradingnya karena kita tahu jika harga balik arah kita akan ikhlas, tapi jika harga sampai ke target take profit itu adalah merupakan rezeki yang cukup besar. Ada hal yang perlu diwaspadai di sini, yaitu best buy di time frame 4, karena best buy ini bisa direspon oleh market dan menjadi pijakan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Masih ingat respon market terhadap base, ada yang membuat setup dan ada juga yang tanpa membuat setup. Karena itu pentingnya memindahkan stop loss untuk mengantisipasi respon market yang tanpa membuat setup. Karena kita bisa dengan mudah close posisi jika respon marketnya membuat setup, yaitu biasa disebut dengan setup pembalikan. Pergerakan harga berikutnya di sini harga membuat koreksi kembali karena merespon best buy di time frame 4 ini, tapi di sini market tidak membuat setup pembalikan dan di sini juga terdapat best sell yang baru. Kita akan lihat apakah best sell di time frame 4 yang baru ini mampu untuk menahan harga untuk menjadi pijakan harga turun lebih dalam lagi. Pergerakan harga berikutnya di sini harga kembali melanjutkan kenaikannya dengan menyentuh stop loss di kisaran level Fibo 50. Secara konsep, setup sell CB1 break ini valid karena harga sudah sampai ke level Fibo 161. Cuma di sini kita dihadapkan oleh sebuah pilihan untuk mengambil keputusan yang sebenarnya semua kondisi market masih dalam kondisi akan turun, karena untuk naik belum ada setup pembalikan CB1 atau dominan break. Di sini hanya ada best buy, alasan harga naik membuat pijakan. Karena itu saya sudah mengantisipasi pergerakan di luar analisa dengan memindahkan stop loss ke level Fibo 50. Pemindahan stop loss ini bisa kita letakkan di break even point atau di SL plus. Kembali ke keikhlasan teman-teman jika harga balik arah seperti kondisi saya trading kali ini. Setiap trading selalu ada pengalaman yang menarik yang akan membuat kita menjadi lebih ahli karena kita selalu memiliki antisipasi terhadap setiap pergerakan harga yang di luar dari analisa kita. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.